Sobat sehat bahagia yang tercinta, pekerjaan sebagai dokter seringkali dipandang sebagai panggilan mulia yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Seorang dokter mengabdikan diri untuk merawat dan menyembuhkan pasien dengan sepenuh hati, memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Namun di balik dedikasi yang luar biasa ini, terdapat aspek lain dari profesi dokter yang tak kalah penting untuk dipahami, yaitu dari sisi ekonomi. Sebagai seorang dokter, memberikan pelayanan terbaik kepada pasien adalah prioritas utama. Setiap tindakan medis mulai dari diagnosa hingga pengobatan didasarkan pada kebutuhan pasien. Namun di sisi lain, dokter juga menjalankan kegiatan ekonomi melalui pekerjaannya itu. Ketika seorang dokter memberikan layanan medis, mereka sebenarnya menjual jasa. Dan ketika mereka meresepkan obat, mereka juga menawarkan barang. Inilah yang membuat profesi dokter unik, karena selain berfokus pada pelayanan kemanusiaan, mereka juga beroperasi dalam kerangka ekonomi pasar. Dokter perlu memastikan bahwa layanan yang mereka berikan bernilai dan berharga bagi pasien. Sama halnya seperti seorang pengusaha yang menjual produk atau jasa di pasar. Dalam prakteknya, dokter harus berpikir seperti seorang pengusaha. Mereka perlu memperhatikan berbagai aspek ekonomi, seperti biaya operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan agar dapat mempertahankan praktek mereka dan memastikan kelangsungan pelayanan kepada pasien. Dokter perlu mengelola biaya operasional praktek mereka seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan peralatan medis. Dalam era modern ini, dokter juga perlu memikirkan cara untuk menjangkau lebih banyak pasien dan mempromosikan layanan mereka. Dokter harus pandai mengelola pendapatan dari pasien untuk menutupi biaya serta investasi dalam peralatan dan teknologi medis terbaru. Tantangan terbesar bagi seorang dokter adalah menemukan keseimbangan antara etika kemanusiaan dan logika ekonomi. Mereka harus memastikan bahwa dalam menjalankan praktiknya, nilai-nilai kemanusiaan tidak terabaikan. Setiap keputusan medis harus tetap berpijak pada apa yang terbaik bagi pasien, bukan semata-mata demi keuntungan finansial. Dengan demikian, profesi dokter menuntut integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Seorang dokter yang baik harus mampu menjalin hubungan yang tulus dengan pasiennya sambil tetap menjaga efisiensi dan keberlanjutan praktiknya. Dalam dunia bisnis, harga produk harus mencerminkan biaya produksi dan memberikan margin keuntungan yang memadai. Tarif layanan medis harus cukup untuk menutupi biaya praktik dan memberikan kesejahteraan bagi si dokter. Dilihat dari sisi ekonomi, ada hal yang unik di dunia kesehatan. Banyak layanan kesehatan yang sangat diperlukan sehingga orang akan membayarnya meskipun harganya dinaikkan. Jadi tidak selalu kalau harga naik, permintaan turun. Kita sebut permintaan pelayanan dokter itu tidak elastis. Selain itu, dokter dianggap tahu lebih banyak tentang perawatan medis daripada pasiennya. Sehingga keputusan untuk memilih pelayanan dokter tergantung pada saran dokter sendiri. Ini berbeda dengan jika konsumen mau belanja barang yang lain. Konsumen sering mempunyai pengetahuan yang sama dengan penjualnya tentang barang yang ditawarkan. Belanja pelayanan dokter yang ditentukan atas saran dokter sendiri, ini akibat dari ketidaksamaan informasi barang yang dijual antara dokter dan pasiennya, atau disebut sebagai asimetri informasi. Salah satu kiat untuk meningkatkan keuntungan bagi sebagian oknum dokter adalah dengan melakukan kolusi antara dokter dan pabrik obat. Hal ini terjadi ketika oknum dokter dan perusahaan farmasi bekerja sama untuk meningkatkan keuntungan mereka. Konflik kepentingan terjadi ketika dokter mendapatkan insentif dari perusahaan farmasi untuk meresepkan obat tertentu. Hal ini dapat mengarah pada keputusan medis yang tidak selalu berdasarkan kebutuhan pasien, tetapi lebih pada keuntungan finansial bagi dokter dan perusahaan farmasi. Dalam ekonomi, kolusi seperti ini bersifat pada kerjasama antara pihak-pihak untuk menetapkan harga atau membatasi persaingan
demi keuntungan pribadi. Dalam konteks medis, ini bisa berarti dokter meresepkan obat mahal yang tidak diperlukan atau mengganti obat generik yang lebih murah dengan obat bermerek atas rekomendasi perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi seringkali menawarkan insentif seperti komisi, hadiah, atau pembiayaan perjalanan konferensi medis kepada dokter yang mau mempromosikan atau meresepkan produk mereka. Ini menciptakan situasi di mana keputusan dokter bisa dipengaruhi oleh insentif finansial. Kolusi antara dokter dan pabrik obat dapat memiliki dampak yang merugikan pada sistem kesehatan karena biaya kesehatan jadi lebih tinggi. Dokter bisa meresepkan obat yang tidak diperlukan atau tidak optimal bagi pasien yang dapat mengarah pada penggunaan obat yang tidak tepat. Pasien kadang harus membayar lebih untuk obat yang lebih mahal, meskipun ada alternatif yang lebih terjangkau. Hal ini juga dapat meningkatkan biaya keseluruhan dalam sistem kesehatan. Kolusi berakibat mendistorsi pasar yang dapat menghambat persaingan yang sehat di pasar obat dan menghalangi inovasi dan pengembangan obat generik yang lebih murah. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatur pasar pelayanan kesehatan adalah dengan meningkatkan jumlah produksi dokter dan dokter spesialis saat ini. Dasar pertimbangannya mungkin karena tanpa adanya persaingan, dokter bisa tidak merasa perlu untuk meningkatkan layanan mereka. Contohnya, pembatasan masuk dokter spesialis untuk bekerja pada suatu rumah sakit atau suatu daerah tertentu oleh kelompok tertentu itu dapat merugikan masyarakat dengan membatasi akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dokter baru akibatnya tidak dapat membuka praktek dan bersaing secara sehat yang akan menurunkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Kebijakan peningkatan jumlah dokter dan spesialis ini akan berdampak pada lebih banyak penawaran layanan medis. Jika penawaran produk kesehatan meningkat, sementara jumlah pasien tidak bertambah banyak, maka dokter harus menurunkan tarif layanan mereka untuk menarik pasien. Dengan semakin banyak dokter yang bersaing untuk mendapatkan pasien, pendapatan per dokter bisa menurun karena tarif layanan medis menjadi lebih murah. Ditambah dengan adanya asuransi kesehatan yang saat ini telah dilakukan seperti BPJS, yang bertujuan untuk membuat layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua orang, BPJS menetapkan tarif tetap untuk berbagai jenis perawatan medis. Artinya, dokter dibayar dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya, terlepas dari apa yang sebenarnya mereka kerjakan. BPJS mendorong dokter dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan dengan biaya serendah mungkin agar dana asuransi cukup untuk menutupi banyak pasien. Ini bisa membuat dokter merasa tertekan karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih banyak tetapi dibayar lebih sedikit. Namun dengan adanya asuransi BPJS yang memonopoli pasar kesehatan, mereka berkuasa mengatur tarif sehingga dokter berkurang kendalinya atas harga layanan mereka. Di Indonesia dan juga di berbagai negara seperti misalnya Korea Selatan dan India, kita sering mendengar berita mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para dokter. Demo ini biasanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap dapat mengancam kesejahteraan dokter dan kualitas pelayanan kesehatan. Fenomena ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh dokter di seluruh dunia, bagaimana mempertahankan kesejahteraan pribadi dan profesional sambil tetap memberikan layanan yang adil dan merata kepada masyarakat. Para dokter sering kali berdemo untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, peningkatan gaji, dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, seperti penurunan tarif layanan kesehatan atau peningkatan beban kerja tanpa kompensasi yang memadai. Di Korea Selatan misalnya, para dokter memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah sekolah kedokteran yang mereka khawatirkan akan menurunkan standar dan kesejahteraan dokter. Di India, para dokter berjuang untuk mendapatkan infrastruktur dan dukungan yang lebih baik dari pemerintah. Meskipun demikian, skenario menciptakan persaingan bebas dalam
praktek dokter memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, terutama di negara dengan kondisi yang tidak merata seperti di Indonesia. Kelebihan persaingan bebas antar pelayanan dokter adalah dapat mendorong dokter untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi dalam praktek mereka. Ketika dokter bersaing untuk mendapatkan pasien, mereka lebih termotivasi untuk menawarkan perawatan yang lebih baik dan lebih efisien. Persaingan dapat menyebabkan penurunan biaya layanan medis, karena dokter mungkin akan menawarkan tarif yang lebih kompetitif untuk menarik pasien. Pasien mendapatkan lebih banyak pilihan dokter dan spesialis yang memungkinkan mereka untuk memilih perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun Indonesia yang mempunyai situasi wilayah berbeda antar daerah, mempunyai tantangan yang khusus bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Di daerah terpencil, persaingan tidak memberikan hasil yang diinginkan, seperti mengharapkan tumbuhnya pelayanan yang merata dan bermutu, karena dokter cenderung menghindari daerah yang tidak nyaman atau tidak memiliki fasilitas yang memadai. Ini menyebabkan ketidakmerataan distribusi dokter dan akses layanan kesehatan. Kurangnya peluang ekonomi dan fasilitas sosial yang menarik di daerah terpencil membuat dokter memilih untuk berpraktek di kota-kota besar atau daerah yang lebih berkembang. Untuk memanfaatkan kelebihan persaingan bebas sekaligus mengatasi tantangan yang ada di daerah terpencil, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti memberikan insentif untuk dokter di daerah terpencil, menawarkan insentif keuangan seperti tunjangan khusus, beasiswa bagi dokter yang bersedia bekerja di daerah terpencil, memberikan kemudahan perizinan dan status kepegawaian yang jelas bagi dokter yang ingin membuka praktek di daerah tersebut. Juga perlu dibangun dan ditingkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk menarik dokter dan meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur transportasi, perumahan, dan teknologi komunikasi untuk membuat daerah tersebut lebih nyaman bagi dokter dan keluarganya. Upaya lain dengan memanfaatkan teknologi telemedicine untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik di daerah terpencil. Dengan telemedicine, dokter dapat melayani pasien dari jarak jauh, mengurangi kebutuhan akan kehadiran fisik dokter di daerah yang sulit dijangkau. Perlu dipertimbangkan lagi penerapan program penugasan wajib atau ikatan dinas bagi lulusan kedokteran untuk bekerja di daerah terpencil selama periode tertentu sebagai bagian dari pengabdian mereka. Juga menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga medis lokal untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Pemerintah dan organisasi kesehatan perlu bekerja sama dengan dokter untuk mencapai solusi yang adil, seperti peninjauan kebijakan tarif dan peningkatan insentif. Pemerintah perlu mengadakan dialog terbuka dengan organisasi dokter untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, memastikan anggaran kesehatan yang cukup untuk mendukung tarif layanan yang wajar, menyediakan peluang pendidikan berkelanjutan untuk dokter agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan tetap kompetitif. Persaingan bebas dalam praktik dokter dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas layanan dan penurunan biaya. Namun, tantangan dalam distribusi dokter di daerah terpencil memerlukan intervensi dan kebijakan pemerintah yang efektif. Dengan insentif yang tepat, peningkatan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.